besok aja dah. 7 tips konsisten menjalankan bisnis bagi pemula. Kali ini aku akan share gimana caranya biar kita itu konsisten dalam menjalankan bisnis. Aku tahu banyak sekali dari teman-teman yang ingin sekali menjalankan bisnis, tapi susah banget untuk konsisten. Ya gimana ya? Males, capek lagi. Main game dulu. Besok aja deh. Aduh, susah banget dah. Capek. Aku tahu banyak sekali dari kalian yang seperti itu. Jadi kalian sering menunda-nunda pekerjaan atau ingin bisnis tapi di awalnya itu semangat banget, tapi setelah 2 hari, 3 hari, 1 bulan itu mulai lemes, down dan sampai akhirnya bisnis itu tidak dilanjutkan. Sebenarnya bukan karena tidak ada pemasukan, tapi mungkin karena kita itu tidak sabar di awal. Jadi kita berpikir bahwa kalau misalnya di awal bisa langsung gede, bisa langsung kaya, bisa langsung sukses. Sebulan menjalankan bisnis, udah mencoba berbagai hal, bisa langsung sukses, bisa langsung kaya kayak gitu. Jangan berpikiran kayak gitu teman-teman. Karena bisnis itu butuh proses. Tidak bisa kita langsung membuka bisnis terus langsung untung, langsung kaya gitu, nggak kayak gitu konsepnya. Makanya dibutuhkan konsisten. Nah, konsisten ini ada tipsnya bagi kalian yang pemula. Sebelum masuk ke tips yang pertama, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, oke? Thank you. Tips yang pertama biar kalian konsisten dalam menjalankan bisnis adalah tentukan target yang jelas. Target bisnis ya, atau goals yang jelas. Kalian itu ingin bisnis yang seperti apa? Goals-nya itu apa? Contohnya, kalian ingin memiliki sebuah perusahaan dengan karyawan sebanyak 1000 orang, katakanlah kayak gitu. Atau kalian ingin punya perusahaan dengan gedung 30 lantai atau 25 lantai kayak gitu. Atau kalian ingin perusahaan yang bisa mendapatkan customer 50 juta setiap bulannya, katakanlah kayak gitu. Nah, kalian tentukan target bisnis kalian, goals kalian itu seperti apa. Atau kalian targetnya di luar bisnis, misalnya aku ingin membeli rumah di tahun depan, katakanlah, atau 1 tahun lagi, atau 2 tahun lagi kayak gitu. Atau aku ingin punya cabang di setiap kota yang ada di Indonesia di tahun depan atau 2 tahun lagi kayak gitu. Tentukan targetnya atau goalsnya. Kalau bisa goalsnya itu yang setinggi-tingginya, yang segede-gedenya. Sampai kalau misalnya kalian bilang ke orang nih, orang itu pasti bilang, gak mungkin, mustahil. Sampai mereka bilang kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Kalau misalnya target kalian atau goals kalian itu pendek, misalnya katakanlah omsetku katakanlah di bisnis ini 50 juta katakanlah. Nah, tiba-tiba saat kalian sudah mencapainya, katakanlah dalam waktu 1 tahun kalian sudah bisa mencapai omset 50 juta per bulan dalam waktu 1 tahun. Setelah itu kalian apa yang kalian lakukan? Udah kayak gitu aja. Kalian akan menjalankan bisnis seperti rutinitas saja, tidak ada gairah untuk mengembangkan bisnis kalian lebih lagi. Nah, makanya goals itu harus segede-gedenya sampai orang lain bilang nggak mungkin, mustahil, kamu melakukan itu nggak mungkin. Karena itulah yang akan memberikan semangat ke kita, akan memberikan gairah ke kita untuk terus belajar, terus maju, terus mengembangkan bisnis kita. Kalau misalnya kita tidak punya goals, ya yang kita lakukan tiap hari ya ngeluh, terus santai, terus tidak ada target yang jelas gitu loh. Makanya kita nggak ada gairah untuk menjalankan bisnis itu, untuk mengembangkannya. Kemudian setelah kita menentukan target atau goals kita, yang kedua yaitu kita harus punya strategi bisnis yang jelas secara detail. Strategi bisnis ini kayak gini. Untuk mencapai goals yang kata orang itu tidak mungkin, nggak mungkin dan kita hanya berjalan lurus saja atau cuma ngikutin orang aja. Kita harus punya strategi untuk mencapai itu. Kita harus berpikir bahwa goals itu mungkin, meskipun bagi orang lain nggak mungkin, tapi bagi kita itu mungkin. Nah, untuk meyakinkan diri sendiri, kita itu butuh yang namanya strategi, butuh istilahnya kayak pembuktian bahwa ini tuh bisa dicapai kalau kita itu melakukan ini. Contohnya, kalau misalnya goalsnya itu katakanlah kita punya 50 cabang di setiap daerah, katakanlah kayak gitu ya, itu goalsnya. Nah, strategi untuk mencapai goals itu kayak gimana? Yang pertama, pasti mungkin di bulan pertama kita harus memperbanyak penjualan. Caranya gimana? Ya, kita katakanlah memberikan banyak diskon, atau membuat produk kita lebih berkualitas, atau lebih menyentuh target market, atau seperti apa, kayak gitu. Kemudian target di tahun pertama, ini kita buka katakanlah 10 cabang. 10 cabang dulu targetnya. Nah, untuk mencapai 10 cabang ini kita butuh strategi yang seperti apa? Oke.
Nah, strategi itu dibagi tiap bulannya kayak gimana. Misalnya tiap bulan ini targetnya katakanlah tadi 1 tahun 10 cabang. Maka setiap bulan katakanlah 1 cabang gitu kan. Untuk mencapai 1 cabang ini, kita butuh strategi yang seperti apa? Apakah kita butuh kerjasama dengan pihak ketiga? Apakah kita butuh supply yang tetap? Apakah kita butuh orang di bagian marketing? Apakah kita butuh jasa konsultasi keuangan kayak gitu? Kita pikirkan semua itu dan kemudian kita mencatatnya dan akan menjalankannya. Nah, untuk menjalankan strategi-strategi itu, masuk ke nomor 3 adalah buat plan atau jadwal yang jelas. Jadwal yang kalau bisa itu per hari. Jadi per hari kalian itu melakukan apa saja untuk menjalankan strateginya untuk mencapai targetnya. Oke? Jadi tadi katakanlah misalnya aku persempit ya, 1 bulan targetnya adalah buka 1 cabang. Strateginya kayak gimana? Mungkin kita menjalin kerjasama dengan partner pihak ketiga. Mungkin kita memperbaiki kualitas produk. Mungkin kita menjalin kerjasama dengan konsultan keuangan. Nah, itu dilakukan di hari apa, di tanggal berapa, itu kita catat dalam waktu 1 bulan kan tadi. Nah, misalnya hari pertama kita menghubungi atau bertemu dengan partner bisnis siapa? 1, 2, 3, 4. Kita jadwalkan. Mereka bisanya kapan, kita bisanya kapan, kita harus punya jadwal untuk bertemu dengan mereka, kayak gitu. Kemudian untuk meningkatkan kualitas produk. Nah, untuk meningkatkan kualitas produk ini apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita harus mencari supplier bahan baku yang bagus. Nah, untuk mencari supplier bahan baku yang bagus ini kita lakukan di tanggal berapa? Harus ada jadwal-jadwalnya. Oke. Nah, jadwalnya itu kalau bisa per hari. Jadi setiap hari kita tuh tahu kita itu bakal melakukan apa. Kemudian yang nomor 4 adalah buang pikiran negatif, biasakan berpikir positif. Maksudnya kayak gini, kalau misalnya kita bisnis, itu kan biasanya banyak sekali hal-hal yang kita pikirkan itu terlalu berlebihan, terutama yang negatif. Nanti kalau nggak laku gimana ya? Nanti kalau misalnya kompetitor buka bisnis yang sejenis gimana ya? Nanti kalau uangku habis gimana ya? Nanti kalau misalnya partner nggak setuju gimana ya? Selalu negatif terus yang berkecamuk di pemikiran kita itu. Itulah yang membuat kita itu nggak maju-maju gitu loh. Selalu negatif. Nanti kalau gini gimana? Jangan biasakan berpikiran kayak gitu. Cobalah untuk biasakan berpikiran positif. Nanti kalau misalnya aku sudah bisa kerja sama dia, aku pasti akan bisa melakukan ini. Kalau misalnya aku bisa bekerja sama dengan orang di keuangan, maka aku akan lebih bagus dalam hal keuangan di bisnisku. Nah, nanti aku bisa mengatur keuangan dengan baik. Nanti aku nggak akan rugi lagi karena keuangannya sudah dicatat dengan baik. Nah, pikirkan hal-hal yang positif seperti itu. Bukan gimana kalau nanti ditolak, gimana kalau nanti ini. Oke, kita antisipasi boleh, tapi jangan terlalu banyak berpikir negatif, teman-teman. Gak jalan-jalan kalian, gak akan ada motivasi buat kalian untuk jalan. Makanya kalian tuh gak konsisten karena pemikiran kalian selalu negatif terus. Nah, untuk menghindari pemikiran negatif yang terlalu banyak, kalian pakai tips nomor 5, yaitu bergaul dengan orang yang sejalan atau sejenis atau setujuan. Maksudnya kayak gini, kalau misalnya kalian itu bisnis sepatu, katakanlah bisnis sepatu. Nah, kalian itu bergaul dengan orang yang sesama bisnis sepatu atau paling tidak sesama pebisnis. Jangan bergaul dengan karyawan atau ibu rumah tangga atau orang-orang yang tidak menjalankan bisnis. Kenapa? Karena mindset kalian itu akan terbentuk dari circle kalian, dari perkumpulan kalian tiap hari, dari pergaulan kalian. Contohnya kayak gini, kalau misalnya kalian bisnis sepatu, tapi teman-teman kalian itu rata-rata karyawan. Biasanya di tongkrongan yang karyawan itu, apa yang diomongin coba? Bosnya galak, pekerjaannya banyak banget, si A ini suka merayu bos, si A ini kayak gini, menjelekkan orang lain istilahnya. Liburan dipotong, cuti nggak dibayar, katakanlah kayak gitu. Hal-hal yang seputar karyawan, makanya kalian nggak akan berkembang, makanya mindset kalian itu akan tertarik ke sana. Tapi kalau misalnya kalian bergaul dengan orang yang sesama pebisnis, maka yang kalian bicarakan pasti akan hal-hal yang seputar bisnis, terutama bisnis yang sejenis ya, misalnya sesama pebisnis sepatu. Kayaknya nih ya, orang-orang sekarang itu suka sepatu yang kayak gini deh. Aku kemarin udah riset, sepatu yang kayak gini tuh ternyata bagus nih, ternyata banyak yang suka. Oh iya, kemarin itu aku jualan sepatu ini, ternyata banyak sekali yang minat. Bahkan sampai aku nggak bisa memenuhi pesanan itu karena overload. Nah, hal-hal yang seputar bisnis akan ada di sana. Semakin banyak kalian mengobrol soal bisnis,
maka semakin besar kemungkinan kalian untuk bisa konsisten. Kalau kalian nggak bisa bergaul dengan orang yang sejenis atau sejalan, maka pemikiran kalian nggak akan berpikir tentang bisnis gitu loh. Ya makanya kalian nggak akan konsisten. Karena apa? Karena ya lingkungan kalian salah. Bergaul kalian dengan orang yang salah. Karena itu bergaullah dengan orang yang sejenis. Kemudian yang nomor 6 adalah belajar hal baru setiap harinya. Kalian harus belajar dan terus belajar. Jangan mudah puas. Kita ingin satu hari itu terjual 100 buah. Kita sudah mencapai 100 buah terus 100 piece yang terjual. Udah, kita nggak belajar. Kita mengulangi hal yang sama setiap harinya. Ya jangan kayak gitu. Kalian nggak akan bisa tumbuh. Kalian akan mentok. Kalau misalnya nih 100 di hari pertama, di hari kedua juga 100, di hari ketiga tiba-tiba omsetnya turun atau penjualannya turun jadi katakanlah 30, kita langsung akan down, akan panik, udah nggak percaya lagi sama bisnis kita hanya karena bisnis kita turun. Padahal turun itu banyak penyebabnya. Bisa jadi karena kompetitor, bisa jadi karena memang musim, bisa jadi karena memang kondisi, bisa jadi memang karena customer service, bisa jadi karena produk kita yang sebelumnya. Banyak sekali hal. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa bisnis kita itu gagal saat tidak ada pesanan. Kalau misalnya mindset kita itu kayak gitu, maksudnya kalau misalnya bisnis down itu kita anggapnya bisnis kita gagal, kita akan berhenti, kita tidak akan konsisten. Makanya kita harus belajar hal baru setiap hari. Salah satu contohnya kalian bisa lihat di berbagai videoku, di link di description box di bawah. Aku sudah share banyak sekali tips tentang bisnis. Kalian bisa pelajari semua hal di sana biar kalian itu upgrade, ilmunya itu upgrade. Jadi kalian bisa mengantisipasi hal-hal tertentu. Kalian bisa menjalankan bisnis kalian dengan konsisten. Kalau kalian tidak tahu apa-apa, kalian menjalankan bisnis, ya kalian akan berpikiran negatif terus gitu loh. Kalau misalkan down, ya bisnis aku nggak laku nih, penjualannya turun, gimana ya, kalian pasti kayak gitu. Makanya ilmu itu penting, kalian itu harus belajar setiap harinya, upgrade diri setiap harinya untuk menghadapi situasi-situasi tertentu, biar kita itu siap. Kemudian yang nomor 7 yang terakhir adalah jangan pernah menunda apapun. Kalau tadi aku sudah sarankan bahwa kita tuh harus membuat jadwal. Ya udah, kita lakukan jadwal itu. Kalau bisa kita lakukan jadwal di hari esok, di hari ini. Maksudnya jadwal hari esok, misalnya besok atau lusa itu kita akan merapikan pembukuan katakanlah. Kalau sekarang ada waktu longgar, ya udah kita lakukan sekarang gitu loh. Jangan menunda-nunda. Apalagi kalau misalnya kerjaan sekarang kita itu menunda. Lakukan aja besok masih ada hari. Nggak kayak gitu teman-teman. Besok juga ada kegiatan lagi. Karena kalian sudah men-set jadwalnya. Makanya jangan menunda-nunda. Kalau kalian menunda-nunda terus dengan berbagai alasan, dengan katakanlah malas lah, katakanlah nggak mood lah, katakanlah lagi berantem sama pacar lah, kayak gitu. Pokoknya alasan apapun kalian nggak boleh menunda, kecuali memang ada hal mendesak ya. Misalnya ada musibah atau ada apa, itu oke, nggak masalah. Tapi selama kalian itu bisa, jangan gunakan alasan apapun untuk menunda pekerjaan. Karena kalau misalnya kalian menunda pekerjaan hari ini, kalian akan menumpuk beban pekerjaan kalian di kemudian hari. Kalau misalkan beban pekerjaan kalian itu menumpuk, semakin banyak beban pekerjaan kalian, maka kalian nggak akan kuat dan kalian akan down dan menutup bisnis kalian. Itu yang sering terjadi teman-teman. Makanya kalian itu kalau misalnya ingin konsisten, jangan menunda apapun. Oke, itu tadi 7 tips agar kita itu bisa konsisten dalam menjalankan bisnis. Aku tahu banyak sekali masalah yang kita alami. Setiap dari kita itu pasti punya masalah. Dan terkadang masalah-masalah itu membuat kita itu nggak konsisten dalam menjalankan bisnis. Katakanlah kita punya masalah pribadi, masalah apa, masalah keluarga, masalah teman, masalah yang lainnya. Biasanya itu akan menghambat kita untuk konsisten dalam bisnis. Memang kita itu ada life-nya juga, jadi tidak 100% di bisnis. Kita itu ada berapa persen di kehidupan, berapa persen di pertemanan, berapa persen di keluarga, berapa persen di diri sendiri, dan sebagainya. Tapi jangan biarkan alasan-alasan apapun untuk membuat kalian menunda atau tidak konsisten dalam berbisnis. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses, yang bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya. Thank you.